Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Syurutul Fatihati faslun utawi iki ku ana fasal sewiji. Syurutul Fatihati utawi pira-pira syarat Fatihah. Syurutul Fatihati utawi pira-pira syarat Fatihah iku asyaratun ana 10. Tapi nanti di dalam bukan hanya 10 ternyata yang disebutkan ke belakang ternyata sampai 11. sampai 11. Jadi asyaratun redaksinya di sini asyaratun, tapi di dalamnya dikatakan bal aktsar, bahkan lebih dari 10. Jadi di dalam nanti dijelaskan itu 11. Asyaratun iku asyaratun ono 10. At-tartibu nyatane tertib wal mu'alatu lan nuli wa mura'atu hurufiha lan ngrekso maring pira hurufe al-Fatihah. Yang keempat wa mura'atu tasdidatiha lan ngrekso maring pira-pira tasdide Fatihah. Wa alla yasutalan yento ora meneng sapa musolli utawa sapa qori saktatan kalawan meneng tawilatan kang suwi. Wala qasiratan lan ora meneng kang cendak yaksudu kang nejo pihak lawan qasira qad al-qiraati maring megot ing salat, megot ing wacaan. Qad al-qiraati maring megot ing wacaan. Wa qiraatu kulli ayatiha lan maca sekabehane ayate al-Fatihah. Wa minhalan iku setengah saking ayat al-basmalatu utawi bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lahni lan ora ana pelu al-mukhili kang rusak apa lahan bil makna kelawan makna. Wa adamul lahni lan ora ana pelu al-mukhili kang rusak apa lahan bil makna kelawan makna. Wa anta kunalan yen to ana apa Fatihah iku Fatihah utawa qiraah iku halatal qiyami yang dalam wektune ngadeg fil fardhi yang dalam salat fardu. Terus yang ke-10 wa ayyasma'a yang to wa kaake sapa musolli nafsahu ing awak dhewe ne musolli ngrumake al-qiraa'ata ing wacaan. Yang nomor 11 wa alla yatakhallal halan yang to ora nyela-nyelani ing qiraah apa zikrun zikir ajnabiyun kang liya. Itu 11 syarat daripada bacaan Fatihah. Dan nanti dari beberapa syarat ini juga akan dijelaskan di belakangnya lagi. Yang penting syaratnya dulu secara umum yang pokok dulu itu ada 11. Apa saja at-tartib? Jadi bacaan Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki terus ila akhir itu harus tertib. Tidak boleh dikocak-kacir. Alhamdulillahirabbil alamin, terus kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian arrahmanirrahim, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian maliki yaumiddin, terus waladhdallin, baru dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh. Jadi harus tertib mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-7 itu semuanya harus tertib. Jadi bismillah, alhamdulillah, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat itu harus penuh. Tuh, surat Al-Fatihah.
Jadi itu pertama harus tertib. Surat Al-Fatihah itu bacanya harus tertib, tidak boleh dikocar-kacir. Jadi mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 itu semuanya harus dibaca secara tertib, secara berurutan. Kemudian yang kedua, wan mualah, nuli-nuli, maksudnya nuli-nuli itu harus terusan, tidak boleh habis Bismillahirrahmanirrahim berhenti dulu lama, tidak perlu. Jadi harus mualah dalam satu ayat. Kalau antara surat Al-Fatihah dengan surat yang lain itu baru dikasih jeda sedikit, tumakninah, atau dikasih jeda sedikit, tidak perlu mualah. Jadi waladhdallin amin bismillah nggak perlu. Jadi waladhdallin amin, udah berhenti dulu. Nunggu kalau kita jadi imam, nunggu sampai makmum selesai membaca Al-Fatihah. Perkiraan makmum selesai membaca Al-Fatihah. Tapi kalau dalam surat Al-Fatihahnya itu tidak boleh berhenti seperti itu. Jadi harus mualah, harus dibaca terus. Batasannya itu adalah 1 kali nafas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nggak boleh. Apabila di antara Al-Fatihah, jadi pada bacaan Fatihah itu dipisah, tidak terus, terpisah, tapi misalnya dari menggunakan zikir ajnabi atau zikir yang bukan bagian dari Al-Fatihah, itu tidak boleh. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim, ada Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Atau ada orang yang Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita membaca Yarhamukallah, itu udah boleh. Karena zikirnya tadi itu zikir yang tidak masuk pada dalam rangkaian, yang tidak di ajnabi, yang di luar sholat. Jadi zikir-zikir di luar sholat. Walaupun menjawab orang yang sedang bersin itu sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat itu tidak boleh, Fatihahnya itu tidak sah. Maka nanti harus mengulang lagi bacaannya. Tuh. Tapi kalau zikirnya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu disela-selai dengan zikir yang masih yang tidak tergolong ajnabi, yang masuk pada rangkaian sholat, seperti menjawab aminnya imam. Seperti menjawab aminnya imam, itu tidak perlu. Jadi tidak perlu mengulang. Jadi teruskan saja Bismillahirrahmanirrahim, imamnya waladhdallin, kita jawab amin, biasa. Baru imam Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu tidak apa-apa. Jadi kita makmum Bismillahirrahmanirrahim, kemudian imamnya waladhdallin, kita langsung jawab amin. Jadi langsung teruskan Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, kita baca sendiri gitu. Jadi kalau disela-selai atau diputus dengan zikir itu yang boleh apabila zikirnya itu merupakan bagian dari rangkaian sholat, seperti menjawab aminnya imam. Kalau disela-selai oleh zikir yang tidak merupakan bagian dari rangkaian sholat, itu tidak boleh. Seperti apa? Menjawab orang yang sedang bersin, itu juga tidak boleh. Walaupun di luar sholat itu sunnah, seperti menjawab orang adzan, tidak apa-apa. Tapi itu makruh. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar dijawab, ada Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Jadi tidak boleh. Jadi harus diulang lagi dari depan, dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihahnya saja yang tidak sah. Tapi sholatnya ya tidak batal, tinggal ulang Fatihahnya saja. Tuh. Jadi yang kedua itu adalah mualah, terus menerus. Terus kemudian yang ketiga wa mura'atu hurufiha, yaitu menjaga mura'atu huruf, yaitu menjaga semua huruf yang ada di dalam Al-Fatihah.
Jadi bismillah banyak ada, sinnya ada, bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh bismillahirrahmanirrahim, sinnya dihilangkan, gak boleh. Namanya tidak menjaga hurufnya Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Mura'atu tasdidatiha. Yang keempat itu adalah menjaga setiap tasdid yang ada di dalam bacaan suratul Fatihah. Nanti ada berapa? Nanti akan dijelaskan. Ada sekitar 14 tasdid yang ada di dalam Al-Fatihah, termasuk bismillahnya. Terus jadi harus bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Jadi harus bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya, tasdidnya di ro itu harus tampil dulu. Di iyyaka ada sekitar 14 nanti. Ada 14 tasdid di dalam suratul Fatihah. Nanti setelah ini akan kita jelaskan. Baik, insyaallah. Kemudian yang kelima, wala yastakta saktatan tawilatan. Pertama, tidak boleh berhenti dalam kondisi yang lama. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti lama. Itu tidak boleh. Itu jadi tidak boleh berhenti bismillahirrahmanirrahim, berhenti lama. Dan alhamdulillahirabbil alamin, berhenti lagi lama. Ar-Rahmanir-Rahim itu tidak boleh. Baik itu menyengaja memutus bacaan ataupun tidak, itu tidak sah Fatihahnya yang tidak sah. Tapi apabila itu dilakukan dengan kondisi lupa atau karena memang tidak tahu, ya tidak apa. Atau memang dalam kondisi kita kesulitan, seperti orang yang sesak nafas, bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Kalau memang kondisinya sesak nafas atau kita tidak tahu atau lupa, tidak masalah. Tapi kalau kondisinya itu normal, membaca Fatihah itu harus terus, tidak boleh terputus atau berhenti dalam kondisi yang lama. Wala qasiratan, atau berhenti sejenak. Tapi yang sudu biha qat al-qiraati. Yang sudu biha qat al-qiraati, berhenti tapi sebentar, memang satu nafas, tapi niatnya memutus bacaan, itu tidak boleh. Jadi bismillahirrahmanirrahim, di dalam hatinya itu hari ini tak terus imamnya turun moco, dia dasar. Misal bismillahirrahmanirrahim, berhenti, kita memutuskan Fatihah, ya harus diulang dari depan, nggak boleh diulang kalau niatnya itu memutus bacaan. Misal bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imamnya turun mari, di dalam perasaan itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, jadi berhentinya tadi punya niatan untuk memutus bacaan, maka bacaan Fatihahnya itu tidak sah dan harus diulang dari depan. Itu. Kalau itu berbeda apabila kita berhenti sejenak, tapi tidak memiliki niat untuk memutus bacaan, maka bacaannya juga tidak dianggap sah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya, tapi tidak punya niatan dari setiap berhentinya untuk memutus bacaan, maka bacaannya itu tidak sah. Itu syarat yang nomor 6. Syarat yang nomor 7, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Membaca seluruh ayat Al-Fatihah yang semuanya itu adalah jumlahnya itu 7, lengkap dengan bacaan bismillah. Jadi bismillah itu juga merupakan ayat dari Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, itu kalau tidak salah ayatnya itu laqad anzalna sab'atul matani itu. Jadi sab'atul matani 7 ayat yang diulang-ulang kan surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat. Sab'atul matani itu 7 ayat yang diulang-ulang ya surat Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat itu apabila memasukkan bismillah. Karena kalau Fatihah tidak memasukkan bismillah, itu tidak menjadi 7 ayat, tapi menjadi 6
ayat. Terus kemudian di sini itu dijelaskan dari berbagai hadis. Salah satunya yang diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah, dari Hakim, dan sudah disahihkan. Nah, jadi pelaksanaan bacaan suratul Fatihah dengan bacaan bismillah itu amalan laqtiqodan. Jadi pelaksanaannya memang harus 7 ayat, bukan hanya keyakinannya saja. Jadi keyakinannya saja tapi tidak perlu dibaca, enggak, tapi harus dilaksanakan. Oh ya, yakinnya kita itu memang 7. Tapi untuk bismillah itu tidak perlu diucapkan. Sunnah saja untuk mengucapkannya, enggak. Tapi ini memang amalan waqtiqodan. Jadi ini memang sudah amalan, memang pelaksanaannya harus dibaca 7 itu. Jadi 7 lengkap dengan lafaz bismillah. Enggak boleh ada yang dikecualikan karena ayatnya surat Al-Fatihah itu adalah 7. Itu yang nomor syarat surat Al-Fatihah yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8 itu ada mulahil mukhilli bil makna. Jadi membacanya itu tidak tepat sampai merubah makna, itu yang nggak boleh. Kalau merubahnya itu tidak tepat, tapi merubah bacaannya itu tidak sampai merubah makna, itu tidak masalah. Jadi tapi di sini itu kan seperti alhamdulillah, seperti bacaan an'amta, suratul ladzina an'amta, itu kan suratul ladzina jalannya orang-orang an'amta yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah. Itu apabila kita ganti dhamma an'amtu, jadi an'amta dibaca an'amtu, itu sudah berubah. Kalau engkau, kalau an'amtu diriku, an'amtu gitu. An'amtu. Jadi iyyaka diganti iyyaki, itu beda. Kalau iyyaka hanya kepadamu ya Allah, kalau iyyaki kepada engkau perempuan, itu beda. Jadi iyyaka diganti iyyaki itu tidak boleh karena itu adalah merubah bacaan yang merubah pada makna. Ada bacaan yang tidak berubah pada makna. Bilafi malaisa kadzalik karofiha alhamdulillahi. Jadi alhamdulillahu itu diganti seperti itu. Tapi karena al-mukhil itu tadi, bukan karena kesengajaan. Allah itu tadi karena bacaan lahan itu tadi, bacaan lahan yang sulit itu tadi. Jadi karena memang keterbatasan itu. Jadi yang dimaksud al-mukhil itu beda memang seperti itu. Kalau lahan yang dimaksud taghyirul i'rab wa ibdalul huruf bi awakhir amma indal lughawiyyin an-nahwiyyin fa huwa taghyirul i'rab wal khata'u fihi. Jadi merubah i'rab, merubah makna, merubah i'rab atau merubah kalimat sampai merubah pada makna. Jadi merubah i'rabnya artinya yang fathah huruf akhirnya itu dirubah kasroh, yang seharusnya fathah diganti kasroh, iyyaka diganti kasroh menjadi iyyaki. Itu kan merubah kalimat, itu batal. Tapi kalau tidak merubah kalimat seperti bismillahirrahmani diganti bismillahi. Di sini itu boleh di sini bismillahirrahmanirrahim itu tidak apa, karena itu tidak tergolong merubah makna. Kalau di sini contohnya itu karofiha ilhamdulillah, karofiha ilhamdulillah. Jadi rofaknya huruf ha, berarti alhamdulillah kafat idali na'budu itu dibaca na'buda, itu dah na'buda itu dah apa. Wa kasribaiha na'bidu enggak apa-apa. Wa nuniha ni wa kasrinuya ni budu enggak apa-apa, enggak masalah.
Kadomi sodin siroto. Jadi dibaca domanya, shotnya lafaz siroto. Suratal mustaqim, tidak masalah karena tidak merubah makna. Itu syarat suratul Fatihah yang nomor 8. Yang nomor 9 itu syaratnya adalah wa antakuna latal qiyami fil fardhi. Yang nomor 9 itu adalah bacaan suratul Fatihah semuanya harus dilakukan pada posisi berdiri ketika kita melaksanakan sholat wajib. Berarti kalau sholat sunnah au badalah bagi orang yang kuat berdiri. Kalau orang yang tidak kuat berdiri, dia sholatnya tidur, maka berarti bacaan suratul Fatihah harus dilaksanakan pada posisi tidur. Maksudnya seperti itu, au badalah atau gantinya berdiri. Tuh. Kemudian yang nomor 10, wa ayyasma nafsahu al-qiraah, dan kita orang yang membaca itu harus mendengar seluruh kalimat yang seluruh Fatihah yang sudah diucapkan. Makanya kalau sholat jangan sampai dengan itu, karena bisa jadi setiap kalimat atau ketika baca menjadi makmum itu jangan sampai pelan-pelan. Ketika kondisinya itu sudah normal, tidak ada kebisingan, bacanya itu harus normal, minimal telinganya sendiri dia mendengar, karena itu merupakan syarat. Karena kalau tidak mencukupi syarat bacaan Fatihah, maka bacaan Fatihahnya itu tidak sah, yang akan berdampak kepada tidak sahnya sebuah rakaat. Maka nanti harus diperbaiki, nambah 1 rakaat dan diperbaiki Fatihahnya. Kalau dalam posisi Fatihah, kalau ingatnya masih dalam posisi berdiri, maka cukup mengulang suratul Fatihah. Terus yang terakhir itu adalah wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Yang terakhir itu seperti tadi wa an la yatakhallalaha, tidak ada antara Fatihah ayat 1 dengan ayat yang lainnya, ayat suratul Fatihah yang pertama dengan ayat yang kedua tidak boleh dipisah dengan zikir yang lain. Maksudnya zikir yang lain, zikir yang tidak merupakan bagian dari rangkaian sholat. Kalau zikir yang merupakan bagian dari rangkaian sholat seperti menjawabnya aminnya imam, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu tidak membatalkan bacaan Fatihah. Itu ya yang bisa saya jelaskan. Jadi ada semuanya, kalau di total syarat Fatihah yang sudah saya jelaskan itu ada 11. Yang pertama tertib harus terus, tidak tanpa terputus. Kemudian menjaga hurufnya, menjaga tasdidnya, tidak berhenti, baik itu berhenti yang cukup lama ataupun berhenti yang sebentar dengan menyengaja untuk memutus bacaan. Kemudian membaca seluruh ayat Fatihah, memasukkan juga bismillah, dan tidak merubah bacaan yang sampai merubah pada maknanya. Dan yang ke-9 dilaksanakan pada kondisi berdiri atau yang menggantikan berdiri bagi orang yang tidak kuat berdiri. Kemudian yang ke-10 itu adalah memperdengarkan dirinya sendiri terhadap bacaan yang dia baca. Dan yang terakhir itu adalah antara ayat dengan ayat yang lain tidak dipisah oleh zikir-zikir selain zikir yang merupakan dari rangkaian sholat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah besok kita akan meneruskan tentang ada berapa tasdidnya di dalam suratul Fatihah. Karena tadi kan sudah dijelas kita harus menjaga tasdidnya suratul Fatihah. Besok pertemuan pada kesempatan yang lain akan kita jelaskan tentang tasdid suratul Fatihah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelum kita tutup, baiklah kita baca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah yang bermanfaat. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum.